Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan terhadap Brigadir J menimbulkan istilah-istilah baru, salah satunya adalah obstruction of justice. Banyak kalangan awam tidak paham maksud dari obstruction of justice ini. Seolah-olah nama ini keren dan punya ancaman yang serius. Obstruction of justice adalah menghalang-halangi proses hukum. Dalam hal ini proses penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Akan tetapi, di dalam KUHP kita tidak diatur tentang obstruction of justice. Ini di pidana umum. Beda halnya dengan Undang-Undang Tipikor yang diatur pada pasal 21. Pasal 21 Undang-Undang Tipikor, obstruction of justice atau menghalang-halangi proses hukum diancam dengan hukuman 12 tahun penjara. Sebaliknya, di dalam pidana umum, obstruction of justice itu adalah perbuatan merusak barang bukti dan sebagainya. Itu diatur dalam pasal 221. Khusus dalam kasus pembunuhan Brigadir J diatur dalam pasal 221 dengan ancaman hukuman hanya 9 bulan penjara. Jadi sangat wajar dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini banyak aparat yang terlibat, karena memang ancaman pidana obstruction of justice-nya sangat lemah gemulai, hanya 9 bulan penjara. Itu ancaman maksimal. Pada kenyataannya putusannya nanti paling hanya pidana bersyarat. Misalnya hukuman percobaan 6 bulan, artinya terpidana tidak dihukum penjara. Pasal ini sebetulnya sudah sangat usang diterapkan dalam pidana umum. Misalnya di kasus pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, tapi merusak barang bukti, hanya diancam hukuman 9 bulan penjara. Inilah perlunya kenapa kita harus melakukan perbaikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi obstruction of justice yang memiliki nilai berat baru pada pidana korupsi, bukan pada pidana umum. Misalnya kasus maling sendal dengan ancaman yang ringan dibanding dengan kasus pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, penghilangan barang bukti dalam 2 kasus ini hanya memiliki ancaman 9 bulan, tidak ada perubahan. Oleh karena itu wajar ada banyak polisi terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini. Jadi kita jangan sampai terkecoh dengan istilah obstruction of justice. Karena di dalam pidana umum kita, istilah obstruction of justice tidak dikenal. Obstruction of justice yang spesifik saat ini ada di Undang-Undang Tipikor, yaitu pasal 21. Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyatakan setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 600 juta rupiah. Pasal ini adalah pasal Undang-Undang Tipikor yang lex specialis sehingga tidak bisa diterapkan dalam pidana umum. Apalagi di dalam pasal ini dikatakan para saksi dalam perkara korupsi. Sedangkan kasus pembunuhan Joshua Huta Barat bukan kasus korupsi, sehingga pasal ini tidak bisa diterapkan.
Sedangkan yang dimaksud dengan obstruction of justice di dalam KUHP kita ada pada pasal 221 ayat 1, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Angka 2, barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan polisian. Pasal ini, pasal 221 ini jelas memuat ancaman pidana paling lama 9 bulan. Jadi kita jangan senang dulu dengan istilah obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat ini. Nama obstruction of justice ini memang keren, tapi sanksinya benar-benar letoy, tidak bisa diandalkan sama sekali. Maka jangan heran banyak kejadian-kejadian pembunuhan orang lain bisa menghilangkan barang bukti dengan mudahnya, padahal kasusnya memiliki ancaman hukuman hingga hukuman mati. Tapi menghilangkan barang bukti hanya diancam dengan hukuman penjara 9 bulan. Inilah kekunoan dari KUHP yang sudah ada sejak zaman Belanda.